Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai analisis laporan keuangan. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir juga mengenai apa itu analisis laporan keuangan, gitu ya. Ada beberapa hal yang nanti kita bahas. Yang pertama adalah dasar dari analisis laporan keuangan. Yang pertama, kenapa sih kita butuh melakukan analisis, gitu ya. Terus kemudian bagaimana caranya, mengapa harus dikomparasikan gitu ya, dibandingkan. Yang kedua, alat apa aja yang kita gunakan untuk analisis. Kemudian ada analisis horizontal dan vertikal. Dan yang ketiga, rasio analisis ya, 4.3 rasio dan satu ringkasannya. Dan kemudian mengenai earning power sama item-item atau akun-akun dalam laporan keuangan yang tidak secara reguler muncul dalam laporan keuangan, itu interpretasinya bagaimana dan bagaimana kualitas laba. Tapi yang poin ke 4 dan 5 ini nggak terlalu banyak saya bahas karena kita fokusnya nanti pada jenis-jenis atau tools dalam menganalisis laporan keuangan. Nah, kemudian dasarnya ya, jadi basicnya itu apa sih analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan itu sebenarnya dasar ya, cara untuk kita melakukan evaluasi terhadap suatu perusahaan. Tapi yang dievaluasi adalah kinerja keuangannya secara kuantitatif. Jadi kuantitatif tuh pengennya sesuatu tuh diukur secara angka gitu ya. Kan kadang-kadang misalkan ya kita ngomongin membahas mengevaluasi seseorang gitu, misalkan dosen ini enak nggak ngajarnya, enak gitu kan, itu kan sangat sangat subjektif. Seseorang ngomongin enak piye gitu kan. Pertanyaan selanjutnya, oke deh, biar kita bisa menilai dengan objektif, 1 sampai 10 nilainya berapa dosen itu gitu. Jadi dikuantitatifkan. Jadi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan secara kuantitatif. Jadi ada angkanya dan kita nanti menginterpretasikannya, gitu ya. Nah, kemudian ada 3 jenis analisis laporan keuangan. Karakteristik yang mau dianalisis yaitu yang pertama likuiditas ya, liquid itu mudah cair gitu ya. Nanti kita lihat apanya yang mudah cair gitu ya. Terus yang kedua profitabilitas dan solvabilitas. Nah, kemudian siapa aja sih yang terkait dengan perusahaan? Yang pertama adalah terkait dengan kreditor jangka pendek. Ya, jadi sama-sama kreditor, tapi untuk yang pertama terkait dengan utang yang jangka pendek, dan yang kedua kreditor terkait dengan utang jangka panjang. Jadi kreditor itu untuk pihak yang meminjami kita dana. Nah, kalau jangka pendek ini misalkan perbankan ya, karena kalau di bank dikategorikan pinjamannya tidak terlalu jangka panjang gitu ya. Nah, untuk di perbankan biasanya rasio atau karakteristik yang dilihat oleh perbankan dari suatu perusahaan itu likuiditasnya. Ya, likuiditas tadi ya, mudah cair. Artinya apa? Bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan utang jangka pendek? Perusahaan ini kemampuannya gimana secara jangka pendek? Karena bayar utang dan pokok. Jadi berapa liquid, berapa cair uangnya. Katakanlah gini, oh perusahaan itu kaya, tapi kayanya dia di aset tetap. Misalkan aset tetapnya banyak, kan jangka panjang. Misalkan dia punya tanah, misalkan dia punya bangunan. Kalau mau melunasi utang jangka pendeknya, mau menjual asetnya itu kan nggak mudah. Ya, jadi butuh waktu. Padahal kita punya kewajiban jangka pendek. Maka dari itu perusahaan atau perbankan perlu menghitung seberapa liquid aset yang dimiliki perusahaan, gitu ya, likuiditasnya. Jadi nanti perbandingannya adalah utang jangka pendek dibagi dengan aset jangka pendek. Kalau dia punya aset jangka pendek itu apa contohnya? Oh, ada deposito, ada investasi jangka pendek yang gampang dicairkannya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Terus yang B, kreditor jangka panjang. Misalkan siapa? Ini pemegang obligasi kayak kemarin ya, pemegang obligasi. Nah,
Yang dilihat apa? Kreditor jangka panjang lihat suatu perusahaan mau mengevaluasi gitu ya. Nah, itu lihatnya rasio dua hal, profitabilitas dan solvabilitas. Jadi, seberapa profit perusahaan dan solvabilitas. Ya, solvabilitas ini kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan bunga jangka panjang. Jadi, sebenarnya likuiditas itu jangka pendek, kalau solvabilitas itu untuk jangka panjang. Ya, karena pemegang obligasi itu untuk jangka panjang, maka rasio yang dilihat itu solvabilitas. Ya, jadi kemampuan perusahaan bertahan jangka panjang. Karena bertahan itu artinya dia profit, dia bisa membayar bunga dan pokok di jangka panjang. Oke. Nah, yang C adalah yang melihat atau pihak terkait dengan laporan keuangan, analisis laporan keuangan adalah pemegang saham. Ya. Pemegang saham, misalkan kamu ya sebagai pemegang saham atau calon investor itu pengennya melihat rasio apa? Profitabilitas dan solvabilitas. Sama ya sebenarnya. Ketika investor itu investor jangka pendek, pengennya profitabilitas ya. Seberapa banyak dia akan membagi returnnya kepada kita, membagi dividen, kemampuan membayar dividen, gitu ya. Atau kalau jangka panjang ke depan ini potensi perusahaan itu bagaimana gitu ya, itu namanya investor untuk jangka panjang, kepemilikan jangka panjang. Nah, dari dasar itulah sehingga kita perlu untuk melakukan evaluasi dalam berbagai jenis gitu ya, dan metode. Yang pertama komparatif. Komparatif itu membandingkan. Ya, yang pertama membandingkan intra-company. Intra-company itu membandingkan kinerja perusahaan itu sendiri dari tahun ke tahun. Ya, jadi 2013 bandingin 2014 bandingin 15. Jadi tren, lihat tren. Gitu ya. 15, 16, 17, jadi ngeliat antar tahun ya. Terus yang kedua komparatif, tadi bandingin tapi dari performa tahun ke tahun. Yang kedua membandingkan dengan industri, rata-rata industri. Misalkan kita ngomongin bahwa perbankan gitu ya, BR itu bagus soalnya sampai ke desa-desa gitu ya. Tapi kita ngelihat apa? Ngelihat profitabilitasnya. Bandingin dong sama rata-rata perbankan. Dia di atas rata-rata perbankan enggak? Performanya gimana di atas perbankan yang lainnya? Gitu ya. Ini namanya rata-rata industri. Ya, kita baru bisa melihat perusahaan itu bagus apa tidak dalam suatu industri ketika kita melihat rata-rata performa rasio yang mau kita bandingkan di dalam suatu industri. Yang kedua, kalau tadi industri secara keseluruhan, yang ketiga ini intercompany. Jadi antar company. Ya, bandingin A dan B, A dan C gitu. Nah, paling mudah memang membandingkan rasio itu pada industri yang sama. Karena beda industri itu beda perbandingan gitu ya. Misalkan kamu bandingin perusahaan manufaktur sama perusahaan perbankan, ya jauh bedanya. Manufaktur banyak aset tetapnya, perbankan aset tetapnya sedikit. Dia banyak kredit yang diberikan. Gitu. Jadi membandingkan biasanya pada industri yang sama. Kalau ini industri secara keseluruhan. Nah, kemudian toolsnya apa? Ada beberapa hal. Yang pertama horizontal. Ya, horizontal itu kan tidur ya, garis itu garis samping ya, gini ya, samping. Kalau vertikal tuh ke atas. Oke. Kalau horizontal tuh gimana? Namanya juga ke samping gitu ya. Maka dia mengevaluasi data dalam laporan keuangan selama periode waktu tertentu. Jadi horizontal itu kayak trend analysis. Jadi kayak tadi intercompany. Kalau vertikal itu juga sama, intracompany, jadi di dalam laporan keuangan itu sendiri, tapi membandingkan antara setiap akun dalam laporan keuangan dengan total laporan keuangan. Setiap akun tuh misalnya gini, berapa proporsi ya, namanya tuh proporsi vertikal. Proporsi aset tetap dibandingkan dengan total aset perusahaan, itu namanya vertical analysis. Berapa total harga pokok penjualan dibandingkan dengan total harga jualnya.
berapa total laba bersih yang didapat dari total penjualannya. Itu namanya vertical analysis. Nah, itu ya. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal. Kalau rasio itu mengungkapkan hubungan antara setiap akun yang dipilih dari data laporan keuangan. Ya, jadi nanti rasio itu jenisnya tadi likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Ya, jenis rasionya macam-macam. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kita bahas satu-satu. Selanjutnya, yang pertama penjelasan dari analisis horizontal. Tadi yang saya katakan bahwa ini adalah analisis tren, analisis dari tahun ke tahun. Nah, caranya ngitung ya. Misalkan ini ya, ini contoh 2014, 13, 12 ya, atau dibalik bolehlah. Tapi kalau di laporan keuangan yang sebelah kiri itu yang tahun terakhir. Nah, kenaikan dari tahun ke tahun ini, caranya menghitung adalah jumlah saat tahun ini. Misalkan kita melihat berapa kenaikan di tahun 2014 adalah jumlah misalkan penjualan di tahun ini dikurangi penjualan di tahun basis atau tahun dasar dibagi dengan tahun dasar. Nah, pertanyaannya selanjutnya kan base year amount atau jumlah di tahun dasar. Tahun dasar itu maksud tahun berapa? Apakah tahun sebelumnya atau tahun yang ditentukan? Misalkan kalau yang di sini ditentukan tahun dasar adalah 2012 in relation to base period 2012. Gitu ya. Nah, ini tergantung perusahaan mau melihat dari dasar yang mana gitu, berangkatnya dari mana. Kalau berangkatnya tahun 2012, jadi jelas ya di tahun 2012 kemungkinan misalkan perusahaan merasa tahun itu tahun yang stabil. Tahun itu tahun memulai inovasi yang baru. Jadi mau dibandingkan dengan inovasi perusahaan di tahun tersebut gitu. Atau di tahun ke tahun sebelumnya gitu, 2012 ke 13 juga boleh, 13 ke 14. Jadi dasar ini tergantung ya, kita mau melihat dasar tahun yang berapa ditentukan tahun sekian gitu ya, 2010, 2012, 2000 sekian, atau bandingannya adalah tahun sebelumnya. Nah, itu juga bisa. Nah, yang dibagi dasarnya tetap tahun yang menjadi dasar, bukan tahun yang saat ini sedang dilihat. Nah, ini contohnya kalau di laporan laba rugi di akun penjualan. Misalkan basisnya 2012, maka kenaikan 2012 ke 13 itu adalah 6% atau 106%. Kalau 106% berarti bukan kenaikannya, tapi penjualan di tahun 2013 itu berapa persen dari 2012 kan berarti 106%. Tapi kalau ditanya berapakah kenaikannya, berarti selisih antara 2013 ke 12 gitu ya, jadi 6%. 2014 kalau dibandingin 2012 5,7%, tapi kalau totalnya adalah 105,7%. Ya, jadi cara menghitungnya adalah 19.903 dikurangi 781 dibagi 18.781. Nah, kemudian untuk contoh yang di laporan posisi keuangan di sini adalah dasarnya adalah tahun sebelumnya. Gitu ya, misalkan tahun di sini 17.500, 2014 turun jadi minus 2,5, maka di sini adalah increase naik atau turun. Di sini berarti turunnya 14,3%. Gitu ya. Ini kalau naik ya naik sekian berapa persen. Berarti pembaginya adalah 2013. Ya, bisa dilihat. Nah, itu kalau yang horizontal. Mana tadi? Sekarang kalau kita lihat yang vertikal. Ya, kalau vertikal atau disebut juga dengan common size analysis. Common size analysis itu tadi yang saya bilang bahwa ke atas gitu ya, atau lurus gitu ya. Nah, itu membandingkan dengan akun pada laporan keuangan yang lainnya. Sebentar ya. Nah, misalkan seperti ini. Pada laporan posisi keuangan, aset lancar itu 22% dari total aset gitu ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah total aset menjadi jumlah dasar. Jadi misalkan ini current aset 1.020.000 dibagi dengan total aset. Gitu loh. Total asetnya 1.835.000. Nah, ini adalah proporsinya adalah berapa persen? Sebentar.
Ini harusnya 59,2, kok ini 22 ya. Ini. Sorry, harusnya ini 55,6%. Ya kan? Ini salah ini. Kok bisa saya ngopinya 22% ya? Coba saya cek di bukunya dulu ya. Oh, kalau di bukunya ini contoh bahwa misalkan 22%. Itu dia we might say that bla 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 current asset are 22% of total asset gitu ya. Jadi total asset itu jadi dasarnya. Tapi kalau kita lihat di laporan posisi keuangan tersebut, maka total aset itu adalah 59,2% di tahun 2013 dan 55,6% di tahun 2014 gitu ya. Jadi ini adalah contoh gitu ya. Ini juga contoh, tapi kalau kita lihat di sini ya, ini proporsi. Jadi ini totalnya 100% karena basisnya adalah total aset. Basisnya di sini adalah aset nggak berwujud itu 0,8%. Aset tetap 43,6% dan seterusnya. Kalau di sini basisnya adalah pasiva. Pasiva adalah total ekuitas dibagi dengan total ekuitas dan total liabilitas. Jadi di sini share capital adalah 15% didapat dari 275.400 dibagi total, ya kan? Tapi boleh juga nggak dibagi total, dibagi ini juga bisa, tergantung dari poin mana yang mau dianalisis. Poin yang ketiga adalah rasio analisis. Jadi hubungan antara setiap akun dengan akun lain dalam laporan keuangan. Ada 3 hal, liquidity, profitability, dan solvency. Tadi udah kita bahas ya. Nah, sekarang apa aja sih liquidity ratio? Jadi rasio likuiditas itu mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan dan seterusnya. Tadi ada beberapa contoh likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar ya atau current ratio. Dan yang kedua ada acid test ratio, kemudian perputaran piutang atau account receivable dan perputaran persediaan. Nah, at least kamu paham dulu poin yang pertama yaitu rasio lancar. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi utang lancar. Itu aja dulu yang kamu bahas ya. Maksudnya gimana? Jadi aset lancar yang kita punya dapat memenuhi kewajiban jangka pendek yang kita punya gitu. Nah, kalau acid test atau quick ratio itu lebih detail lagi. Aset lancar yang digunakan tuh hanya cash, short term investment, dan piutang gitu ya. Jadi persediaan tuh nggak masuk di dalam perhitungan gitu loh. Karena persediaan tuh lebih lama dalam mengkonversi menjadi cash misalkan gitu ya. Jadi ini acid test atau quick ratio itu lebih detail dalam melihat. Jadi yang dimasukkan tidak total karena aset tapi cash, short term investment, dan receivable. Ada 3 poin. Nah, maaf. Ya, alhamdulillah. Terus yang perputaran piutang itu adalah maksudnya perbandingan antara penjualan kredit dibagi sama rata-rata piutang tertagih. Bukan piutang tertagih, total akun piutang dagang. Nanti ini sebenarnya mau melihat dalam 1 tahun tuh seberapa banyak piutang tersebut dapat dikolek ditagih gitu ya. Nah, nanti perputarannya kita lihat ya, berapa hari rata-rata piutang dari penjualan kredit itu dapat ditagih. Nah, kalau inventory turnover ini adalah perputaran persediaan ya. Caranya ngitung adalah HPP dibagi rata-rata inventory persediaan. Nah, di sini caranya ngitung bagaimana? HPP dibagi inventory. Nah, maksudnya adalah seberapa lama sih yang pertama gini, seberapa banyak persediaan di dalam gudang itu dapat terjual setahun itu berapa kali. Yang kedua, seberapa lama persediaan tersebut ada dalam perusahaan. Gitu. Jadi semakin cepat terjual semakin baik. Nah, itu
dilihat dari karakteristik industri. Ada perusahaan yang industri tertentu yang cepat sekali dalam menjual, dan ada juga yang lama dalam perputaran persediaannya. Oke, poin yang kedua. Jadi paling tidak dalam rasio ini Anda paham dulu di current ratio. Nah, yang kedua adalah profitability ratio. Mengukur pendapatan atau keberhasilan dari perusahaan ya dalam satu periode tertentu. Nah, ada beberapa jenis profitability ratio. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis rasio. Nah, paling enggak rasio ini sama-sama ngitung profitabilitas tapi buat orang-orang yang berbeda. Misalkan profit margin, ini melihat lebih ke masalah sisi operasional perusahaan. Laba bersih dibagi total penjualan atau penjualan bersih. Kalau aset turnover, seberapa besar kemampuan perusahaan atau aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Seberapa efisien aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menghasilkan penjualan. Nah, kalau perusahaan manufaktur jelas ya, seberapa banyak sih aset yang dia punya untuk dapat menghasilkan penjualan, produktivitasnya. Ya, jadi profitabilitas di sini macam-macam. Bisa dari sisi marketingnya, dari sisi produktivitas atau bagian produksi, dari sisi keseluruhan perusahaan, jadi dari sisi seberapa banyak dividen yang dibagikan ke pemegang saham gitu ya. Bisa juga dividen payout ratio, jadi seberapa banyak cash dividen yang dibagikan dari laba bersih yang didapatkan. Jadi profitabilitas ini bisa dari beberapa jenis stakeholder, baik dari sisi internal perusahaan tersebut, dari sisi departemen penjualan, departemen produksi, maupun dari sisi pemegang saham eksternal. Ya, paling enggak tadi ya, rasio yang kamu pahami adalah laba bersih dibagi penjualan bersih. Seberapa banyak laba bersih yang didapatkan dari penjualan. Karena apa? Kadang-kadang gini, targetnya penjualan. Wah, digenjot penjualan. Tapi ternyata penjualan yang dihasilkan tuh menghasilkan laba bersih yang rendah gitu. Kenapa? Karena misalkan ternyata banyak cost untuk iklan, banyak cost untuk marketing, gitu lah. Yang kita keluarkan yang ternyata laba bersih yang kita dapatkan itu sedikit. Ada kok banyak jenis industri yang kayak gitu. Contohnya industri kosmetik ya, kayak Mustika Ratu gitu ya. Ternyata kalau saya lihat dari laporan keuangan, HPP-nya tuh katakanlah gini, penjualannya dia jual barang 100, itu didapat dari biaya produksinya itu 40, biaya marketingnya 40. Jadi ternyata produk produk kosmetik itu butuh pencitraan yang tinggi, biaya untuk mengemas produk tersebut. Jadi nggak cuma sekedar ingredients dari barang tersebut. Gitu. Ternyata dia loss banyak sekali kalau di perusahaan perusahaan kosmetik itu. Jadi banyak perusahaan kosmetik yang di Indonesia yang loss, yang nggak bersaing sama perusahaan dari Korea gitu ya, atau dari luar negeri lainnya yang harga produksinya sangat rendah. Terus kemudian dengan harga jual yang bersaing ya. Terus rasio solvabilitas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan bertahan dalam jangka waktu yang lama atau kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjang. Nah, paling sering rasio yang digunakan adalah total utang ya dibagi dengan total aset. Oke. Nah, sekarang latihan soalnya nanti kita bahas ya. Yang pertama adalah Maria Fierro Corporation melaporkan beberapa akun dalam laporan keuangan di tahun 2012, 13, dan 14. Berikut adalah current asset, liabilities, dan total asset. Kemudian Anda diminta identifikasi dan deskripsikan 3 alat analisis laporan keuangan. Ya, yang kedua, perform each of the 3 types of analysis on Maria Fierro current asset. Gitu ya. Yang pertama, deskripsikan 3 tools dari financial statement analysis ya. Tools atau alat dalam analisis laporan keuangan tadi apa aja gitu ya. Tools. Nah, ini. Jadi Anda diminta analisis horizontal, vertikal, sama rasio gitu ya. Coba
Nanti kita hitung 3 tools tadi. Yang kedua, diminta untuk hitung 3 tipe analisis untuk akun di current asset-nya. Oke, terus yang kedua, diminta analisis common size. Ini adalah analisis vertikal untuk Dachman Company sales revenue, cost of goods sold, dan expenses. Did Dachman's net income as a percentage of sales unchanged over the 3 period? Provide numerical support for your answer, gitu ya. Oke, apakah net income, jadi ngitung net income-nya ya, persentase net income selama 3 periode itu naik, turun, atau nggak berubah, gitu. Berikan perhitungan dari jawaban kamu. Yang terakhir adalah, ini adalah laporan posisi keuangan. Kita diminta untuk ngitung working capital, current ratio, dan asset ratio kayak tadi yang ada di ini ya. Oke, nanti kita hitung dan kita interpretasikan. Yang pertama, kita diminta identifikasi. Jadi menjelaskan dulu ya 3 alat analisis. Yang pertama, jadi menjelaskan aja vertikal itu apa, horizontal itu apa, rasio itu apa. Tadi sudah ada di PPT, jadi nggak perlu saya tulis lagi ya, nanti bisa dilihat di PPT aja. Yang kedua adalah kita diminta untuk perform current asset. Nah, jadi kita hitung dulu horizontal untuk current asset, kita gunakan dasarnya 2012 gitu ya, tahun dasarnya. Nah, analisis horizontal. Jadi ini kita bagi dengan ini sendiri. Oke. Kemudian ini horizontal ya. Sorry. Bagi tahun dasar. Nah, ini pakai persen. Kalau vertikal berarti kita bandingkan current asset dibagi dengan total asset ya, kayak gitu. Kalau yang poin ketiga ini, rasio analisis tuh kan hubungan antara satu akun dengan akun yang lainnya. Nah, ini sebenarnya macam-macam sih. Bisa misalkan rasio analisis yang kita lihat adalah current asset dibagi current liabilities. Ini namanya liquidity. Ya, jadi sama dengan kalau mau dibuat koma juga nggak bagus gini ya. Terus apalagi ya, current asset bagi liabilities sama. Kalau current asset bagi total asset juga nanti hasilnya sama. Jadi yang tak ambil dari satu aja, current asset bagi current liabilities ya. Jadi sudah terjawab di poin yang pertama. Sekarang kita poin ke yang kedua. Oke, yang ditanyakan adalah net income-nya. Oke. Net income as a percentage of sales increase, decrease, atau nggak berubah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kalau cara nyari net income itu apa dibagi apa, ya kan? Net income sama dengan ini dibagi COGS dikurangi expenses. Jadi net income ini adalah, ini semacam persentase kayak tadi ya, proporsi kan? Proporsi dibagi dengan sales revenue. Oke, jadi ini kita lihat. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan ini ternyata, jadi ini COGS itu proporsi, COGS terhadap sales revenue 59,2%. Nah, artinya apa? Net sales ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kan bacanya dari sini, 12 ke 14 peningkatan. Increase, provide numerical support for your answer. Ya, ini numerical supportnya kayak gini. Oke, dapat dari mana? 100% dikurangi 59,2
dibagi 25. Jadi ini adalah persentase terhadap penjualan ya. Tapi kalau rupiah nggak mesti gitu ya, karena rupiah itu kan jadi kenaikan di penjualan bisa jadi terjadi kenaikan juga di COGS gitu ya. Tapi ini persentase, proporsi laba terhadap penjualan. Kalau secara proporsi dia naik gitu ya dari tahun ke tahun. Oke. Yang pertama kita diminta ngitung working capital. Working capital itu sama dengan, kalau di sini, ini tadi soalnya dulu ya, ada laporan posisi keuangan, kita diminta ngitung working capital. Nah, kalau saya cari working capital itu modal kerja. Oke. Nah, jadi kalau di sini dikatakan kadang-kadang current ratio itu juga dikatakan sebagai working capital. Oke. Bedanya adalah working capital adalah current asset dikurangi current liabilities. Nah, ya, jadi working capital itu modal kerja, yaitu didapat dari aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Oke. Kalau current ratio dibagi, kalau ini dikurangi. Jadi makanya kalau di sini working capital sama dengan current asset tuh, ini saya manual ya, nggak tulis lagi, dikurangi current liabilities 10 Oke. Terus current ratio sama dengan current asset bagi current liabilities, ya kan? Current asset bagi current liabilities. Current asset, saya tak copy aja ya, tinggal dibagi daripada nulis lagi. Ini jangan dolar ya. Nah, boleh kita kasih persen atau desimal. Sorry. Bisa kayak gini, bisa kalian terus 115%. Hasil tes. Nah, ingat hasil tes rasio itu apa aja, kayak tadi, kayak current asset, tapi dipilih ya rasio apa aja. Kas investasi lancar plus piutang dagang sama dengan kas 811323 plus investasi jangka pendek 494700 plus persediaan ya tadi ya 1481423 dibagi current liabilities 40. Oke, mau buat persen juga bisa. Selesai. Itu ya, yang penting Anda pahami dulu letak-letak dari rasio tersebut. Nanti kalau di manajemen pas ngambil portofolio, mungkin ya, manajemen keuangan, kalau kalian konsentrasinya di sana, nanti lebih detail lagi. Di sini hanya pengantar mengenai analisis laporan keuangan. Jadi artinya apa? Kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya itu 115%. Hal ini baik ya, karena lebih dari 100% gitu ya. Kalau ini 69%, artinya kemampuan dalam likuiditas atau membayar utang jangka pendeknya itu 69% gitu ya. Jadi setiap Rp1 utang jangka pendek itu dijamin sama utang aset 69%. Lumayan, ini kategorinya lumayan, di atas 100% gitu ya. Tapi nggak jelek juga, karena di atas 50% gitu ya.
Oke, terima kasih itu dari saya. Silahkan dipelajari. Selamat UAS, semoga lancar dan semoga sesuai dengan ekspektasi teman-teman di kelas E dan F. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat belajar ya.